Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gudang Garam ingin mempresentasikan tentang graf. Vicky Perdana Putra, Satrio Suryo Pranoto, Dimas Dwi Saputro, Wibowo Dwi Rahmadi. Definisi graf. Dalam ilmu komputer, teori graf mempelajari tentang graf, yaitu struktur yang menggambarkan relasi antara objek dari sebuah koleksi objek. Definisi dari suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut vertex atau node yang terhubung oleh sisi atau edge atau arch. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik atau melambangkan vertex yang dihubungkan oleh garis-garis atau melambangkan sisi. Definisi tersebut dituangkan dalam notasi matematika sebagai berikut. V sama dengan himpunan tidak kosong dan berhingga dari simpul-simpul vertex. E sama dengan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul, E1, E2, dan seterusnya. Graf memiliki banyak jenis, diantaranya berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda. Kemudian ada juga yang dibedakan berdasarkan orientasi arah pada sisi. Pembahasan. Graf V dan E terdiri dari dua himpunan, yaitu himpunan V dan himpunan E. Himpunan V disebut simpul, titik, vertex, poin, atau node. Himpunan E adalah pasangan tak terurut dari simpul disebut dengan ruas, tusuk, sisi, edge, atau line. Banyak V atau simpul adalah order graph. Banyak E atau ruas adalah size graph. Graph adalah sebuah representasi atau yang mewakili suatu permasalahan menggunakan lingkaran, node, atau simpul yang memungkinkan terhubung dengan garis, edge, atau sisi. Ini adalah contoh graph. Jenis-jenis graph. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graph, maka graph digolongkan menjadi dua jenis, graph sederhana atau simple graph. Graph yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graph sederhana. G1 pada gambar 2 adalah contoh graph sederhana. Yang kedua adalah graph tak sederhana atau unsimple graph. Graph yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graph tak sederhana atau unsimple graph. G2 dan G3 pada gambar 2 adalah contoh graph tak sederhana. Berdasarkan jumlah simpul pada suatu graph, maka secara umum graph dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama ada graph berhingga atau limited graph. Graph berhingga adalah graph yang jumlah simpulnya n atau berhingga. Graph tak berhingga atau unlimited graph. Graph yang jumlah simpulnya n tidak berhingga banyak disebut graph tak berhingga. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graph dibedakan atas dua jenis. Yang pertama graph tak berarah atau undirected graph. Graph yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graph tak berarah. 3 buah graph pada gambar 2 adalah graph tak berarah. Yang kedua ada graph berarah, directed graph atau digraph. Graph yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graph berarah. 2 buah graph pada gambar 3 adalah graph berarah. Ini adalah jenis-jenis graph. Contoh terapan graph. 1. Rangkaian listrik. 2. Isomer senyawa kimia karbon, metana, etana, propana. 4. Transaksi konkuren pada basis data terpusat. Transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2. Transaksi T2 menunggu transaksi T1. Transaksi T1 menunggu transaksi T3. Transaksi T3 menunggu transaksi T2. Pengujian program. 5. Penerapan graph pada teori otomata atau LIU85. Mesin jajah atau vending machine. Keterangan A sama dengan 0 sen dimasukkan, B sama dengan 5 sen dimasukkan, C sama dengan 10 sen dimasukkan, D sama dengan 5 sen atau lebih dimasukkan. Terminologi graph. 1. Ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung.
tinjau graf G1 sama dengan simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Persisian atau insidensi untuk sembarang sisi E sama dengan Vj, Vk dikatakan E bersisian dengan simpul Vj atau E bersisian dengan simpul Vk. Tinjau graf G1 sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. 3. Simpul terpencil atau isolate vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengan. Tinjau graf G1 sama dengan 5 adalah simpul terpencil. 4. Graf kosong atau null graf atau empty graf. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau NN. 5. Lintasan atau pad. Lintasan yang panjang N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang terbentuk V0, E1, V1, E2, V2 sampai Vn-1. En, Vn demikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2 sampai En sama dengan Vn-1 sama dengan Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Tinjau graf G1 sama lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2,4, 4,3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1,2, 4,3 pada G1 memiliki panjang 3. 6. Siklus atau cycle atau sirkuit atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau graf G1. Pada sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1,2, 3,1 pada G1 memiliki panjang 3. 7. Terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap panjang pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan I terdapat lintasan dari ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Contoh graf tak terhubung. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangnya arahnya. Dengan menghilangkan arahnya, dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari I ke U. Jika U dan V terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf tidak terhubung lemah. 8. Upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Misalkan G sama dengan VE adalah sebuah graf, G1 sama dengan V1, E1 adalah upagraf. Jika G V1, V dan E1 komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V
V2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E-E1 adalah dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggotanya E2 bersisian dengannya. Berikut ada contohnya. Komponen graph atau connected component adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 komponen. Berikut ada contohnya. Pada graf berarah komponen terhubung kuat atau strongly connected component adalah jumlah maksimum upagraf yang terhubung kuat. Graf di bawah ini mempunyai 2 komponen terhubung kuat. Contohnya sebagai berikut. 9. Upagraf rentang atau spanning subgraf. Upagraf G1 sama dengan I1, E1 dari G sama dengan I, E. Dikatakan upagraf rentang jika I1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Berikut ada contohnya. 10. Cutsheet. Cutsheet dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cutsheet selalu menghasilkan 2 buah komponen pada graf di bawah. 1 dalam kurung Kurawa, dalam kurung 1,2, dalam kurung 1,5, dalam kurung 3,5, 3,4 adalah cutsheet. Terdapat banyak cutsheet pada sebuah graf terhubung. Himpunan dalam kurung Kurawa 1,2 dan 2,5 juga adalah cutsheet. 1,3, 1,5, 1,2 adalah cutsheet. 2,6 juga cutsheet, tetapi 1,2, 2,5, 4,5 bukan cutsheet sebab himpunan bagiannya 1,2, 2,5 adalah cutsheet. Berikut ada contohnya. 11. Graf berbobot. Weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Berikut contohnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Referensi graf itu matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. A IJ 1 jika simpul I dan J bertetangga. AIJ 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Di bawah adalah contohnya. Derajat tiap simpul I. A untuk graf tak berarah. Contohnya ada di samping. B untuk graf berarah. Contohnya ada di samping. 2. Matriks bersisian atau insidensi matrix. AIJ sama dengan kurung kerawal 1, jika simpul I bersisian dengan sisi J. 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Contoh grafnya ada di bawah. 3. Senarai ketetanggaan atau adjacency list. Contoh dan grafnya ada di bawah.